Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Selamat pagi. Gimana kabar kalian? Alhamdulillah baik, Pak. Sehat. Sehat, Pak. Udah pada siap belum buat belajar? Sudah, Pak. Siap, Pak. Nah, kalau udah pada siap, sebelum kita mulai pelajaran, mari sama-sama kita berdoa. Nah, Bapak mau minta satu anak, siapa yang mau memimpin doa sebelum kita mulai belajar? Saya. Boleh, Nanda silahkan. Oke, Pak. Mari teman-teman, sebelum kita mulai belajar pada hari ini, kita berdoa dulu ya. Bersiap, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sudah, Pak. Terima kasih, Nanda. Nah, seperti biasa, sebelum kita mulai pelajaran, sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita harus mendengarkan lagu wajib nasional. Ini juga merupakan tuntunan dari pemerintah kita, Kementerian Pendidikan. Nah, saya Bapak mau minta satu anak kira-kira ada yang bisa share screen nggak nih? Video. Zaki bisa, Pak. Insya Allah, Pak. Indonesia Raya. Zaki boleh, silakan Zaki. Baik, Pak. Sebentar ya, Pak. Oke, Zaki. Anak-anak, biar suaranya merdu, di inian ya, kita nyanyinya di sendiri-sendiri aja. Tapi kalian pada nyanyi. Oke? Mohon maaf, Pak. Baik, Apakah udah terlihat, Pak? Sudah Zaki. terlihat, Zaki. Ayo, bisa dimulai. Baik, Pak. Terima kasih, Zaki. Wah, merinding Bapak dengerin lagu Indonesia Raya. Kalau kita offline, kita di lapangan nih, sambil upacara, sambil hormat bendera. Masih pada ingat kan kita sering upacara dulu? Masih, Pak. Ingat Masih, banget, Pak. Kangen nggak sih? Kangen sekolah offline nggak? Kangen, Pak. Nah, kita berdoa semoga penyakit-penyakit ini, virus-virus ini cepat hilang di Indonesia, biar kita bisa offline lagi. Amin. Nah, baik. Sebelum mulai pelajaran, Bapak mau absen dulu nih. Siapa kira-kira yang tidak masuk? Yang hadir, jawab hadir ya, anak-anak. Baik, Pak. Baik, Pak. Erli Devin. Hadir. Hadir, Pak. Hadir, bagus Erli. Fatimah Azahra. Hadir, Pak. Hadir. Bagus, Zahra hadir. Karenia Salma Adila.
Hadir, Pak. Bagus, Karen hadir. Nanda Fikria. Hadir, Pak. Hadir, Nanda. Bagus, tadi mimpin doa ya. Terus Pinasti Putri. Hadir, Pak. Hadir Pinasti, sore kecil Pinasti. Lagi sehat kan Pinasti? Nggak sedang sakit? Sehat, Pak. Alhamdulillah. Terus yang terakhir Zaki Abdillah. Hadir, Pak. Hadir ya, tadi sudah bantu Bapak share video Indonesia Raya. Bagus, semuanya pada hadir ya anak-anak. Nah, seperti biasa sebelum kita mulai pelajaran, Bapak minta kalian buat searching. Kalian baca dulu di searching di Google tentang kemerdekaan anak-anak. Biasanya kan kalian sering nih, setiap ada tugas nyontek Google mulu. Nah, sekarang Bapak kasih kesempatan untuk kalian buka Google, searching tentang kemerdekaan. Bapak kasih waktu selama 5 menit. Ayo silahkan. Baca Baik, tentang Pak. kemerdekaan. Baik, Pak. Sudah belum anak-anak? Sudah pada baca belum? Bentar, Pak. Sebentar, sedikit lagi. Jaringannya lagi muter-muter. Oke, bagus Zahra. Nggak apa-apa. Yang lain jangan lupa dibaca ya. Tentang kemerdekaan. Sudah belum? Ayo, sudah 5 menit nih. Zaki sudah, Pak. Sudah, Pak. Yang lain mana? Ya, Pak. Bener kan pada bacakan? Nggak pada main game? Beneran, Pak. Beneran. Oke, coba sekarang Bapak tanya. Kira-kira nih, bagaimana cara yang dapat dilakukan untuk mempertahankan kemerdekaan kita? Saya, Pak, saya. Boleh Karen, silahkan Karen. Itu dengan cinta tanah air, Pak. Dengan cinta tanah air, bener Karen. Ayo siapa lagi? Masih banyak nih jawabannya. Saya, Pak, saya. Boleh nggak? Boleh, Zahra, silahkan Zahra. Membina persatuan dan kesatuan, Pak. Benar, membina persatuan dan kesatuan. Ayo siapa lagi yang ingin memberikan jawabannya? Saya, Pak. Boleh, Erli, silahkan Erli. Yaitu rela berkorban demi bangsa dan negara. Bener banget, rela berkorban untuk kepentingan demi bangsa dan negara. Bener banget ya jawaban-jawaban kalian. Jadi kita sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita harus tahu nih tentang kemerdekaan Indonesia kita. Bahwasanya kemerdekaan kita diperoleh dengan perjuangan seluruh bangsa Indonesia. Mulai dari pahlawan-pahlawan kita tuh yang sering berjuang. Nah, kita sebagai warga negara harus memiliki rasa tanggung jawab anak-anak untuk mempertahankan dan mengisi kemerdekaan. Nah, di sini siapa yang tahu kemerdekaan Indonesia pada tanggal berapa? 17. 17, Pak. 17 Agustus, 17 Pak. Agustus. 17 Agustus. Benar banget ya jawabannya, 17 Agustus 1945. Wah, pada pintar-pintar banget nih anak-anak Bapak nih. Oke, kalau gitu silahkan kalian buka buku temanya. Subtema 2 halaman 44. Buku tema 2 ya anak-anak. Tema 2, subtema 2, halaman 44. Sudah? Bentar, Pak. Belum, Pak, bentar. Baik. Situ ada tuh, bekerja sama mencapai tujuan. Halaman 44 ya anak-anak.
Zaki sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah? Bagus, Sudah. sudah ketemu. Jadi anak-anak, kita pada hari ini akan belajar tentang upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Jadi diharapkan melalui pembelajaran ini kita semua sama-sama tahu bahwasanya setelah kemerdekaan kita juga harus berusaha membantu pahlawan-pahlawan kita dengan apa? Dengan mempertahankan kemerdekaan yang telah ada. Nah, kalau kalian sudah buka di halaman 44, nah, di situ tertera ya anak-anak nih. Bapak jelasin sedikit. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, seperti yang tadi kalian katakan benar 17 Agustus 1945, seharusnya bangsa Indonesia telah merdeka dan terbebas dari segala bentuk penindasan serta penjajahan. Namun anak-anak, kenyataannya tidak demikian. Bangsa Indonesia masih perlu berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Mengapa? Ada yang tahu? Ada yang tahu tidak? Nggak Tidak ada tahu, yang tahu, Pak. Tahu, Iya, Pak. benar. Karena saat itulah yang akan kita pelajari pada hari ini, yaitu upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Nah, dilihat anak-anak bawahnya, di bawah gambar orang yang pakai tongkat. Tuh, di situ ada bacaan di atas. Ayo membaca perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Nah, Bapak minta dong satu anak untuk baca. Kira-kira siapa yang mau nih? Saya, Pak. Nanda, boleh silahkan Nanda. Yang lain dengarkan ya, baca juga di bukunya. Baik, Pak. Baik, Pak. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia ternyata masih terus berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari gangguan bangsa asing yang datang, seperti dari pemerintahan Belanda. Pasukan Belanda kembali datang ke tanah air. Kedatangan ini disambut dengan berbagai bentuk perlawanan oleh bangsa Indonesia. Sehingga sejak tahun 1945 sampai 1950 telah terjadi berbagai macam pertempuran di berbagai daerah antara pihak Indonesia dengan pihak Belanda yang dibantu oleh pasukan Inggris. Terima kasih Nanda sudah membacakan. Nah, itu sedikit ya anak-anak tentang perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Nah, sekarang coba kalian buka di halaman selanjutnya, halaman 45 anak-anak. Di situ ada teks bacaan Pertempuran Surabaya. Nah, Bapak mau minta satu anak lagi. Kira-kira siapa yang mau membaca? Saya, Pak. Saya boleh nggak? Boleh, Zahra. Silakan Zahra. Baik, Pak. Pertempuran Surabaya. Pada tanggal 25 Oktober 1945, tentara sekutu yang dipimpin oleh Brigadir Jenderal Malabi, tanggal 27 sampai 30 Oktober 1945 terjadi kontak senjata antara para pemuda Indonesia dengan pasukan Inggris. Dalam pertempuran ini, pasukan Inggris dapat dipukul mundur. Bahkan, puncak dari pertempuran tersebut adalah terbunuhnya pemimpin pasukan Inggris, Brigadir Jenderal Malabi. Pada tanggal 9 November 1945, Inggris mengeluarkan ultimatum yang berisi semua pimpinan dan orang Indonesia yang bersenjata harus melapor dan meletakkan senjatanya di tempat yang ditentukan dan menyerahkan diri dengan mengangkat tangan. Namun, ultimatum tersebut ditolak oleh pihak Indonesia. Pada tanggal 10 November 1945 terjadi pertempuran yang sangat dahsyat. Pasukan Inggris menggempur Surabaya dari darat, laut, dan udara. Peristiwa 10 November ini diperingati sebagai Hari Pahlawan. Terima kasih Sudah, Zahra. Pak. Ya, Pak. Sudah membacakan. Nah, ini tentang Pertempuran Surabaya anak-anak. Yang tanggalnya 10 November itu diperingati sebagai Hari Pahlawan seperti yang sudah tertera ya, sudah kalian baca. Nah, coba selanjutnya sekarang kalian buka di halaman 46. Di halaman selanjutnya di paling bawah. Di situ ada kolom isian. Bapak minta kalian isi selama 5 menit setelah kalian baca tentang Pertempuran Surabaya, apa makna yang dapat kalian petik dari
upaya mempertahankan kemerdekaan dalam pertempuran Surabaya. Paham anak-anak? Langsung saja diisi di situ ya. Baik, Pak. Paham. Baik, Baik, Pak. Pak. Paham. 5 menit ya. 5 menit dari sekarang. Silakan diisi anak-anak. Ayo, jangan nyontek Google. Baca lagi pertempuran Surabayanya. Sudah selesai belum? Bentar lagi, Pak. Sebentar. Ayo, sudah belum? Sudah 5 menit nih. Sudah, Pak. Sudah, Pak, sudah. Nah, Sudah, oke, Pak. bagus. Coba sekarang Bapak tanya, jawaban kalian apa nih kira-kira? Apa makna yang dapat kalian petik dari upaya mempertahankan kemerdekaan dalam pertempuran Surabaya? Siapa yang mau ngasih tahu jawabannya? Zaki, Pak. Zaki, boleh silakan Zaki. Jadi makna yang dapat saya petik dari upaya mempertahankan kemerdekaan dalam pertempuran Surabaya yaitu berani melawan penjajah untuk mempertahankan wilayah, Pak. Benar Zaki. Jadi dulu waktu pertempuran Surabaya pada berani ya untuk melawan penjajah demi mempertahankan wilayah Surabaya. Bagus Zaki, jawabannya benar. Siapa lagi? Saya, Pak. Boleh Pinasti, silahkan Pinasti. Makna yang dapat dipetik itu makna persatuan, Pak. Bangsa Indonesia bersatu untuk memukul mundur pasukan Inggris. Bener banget Pinasti. Yang sudah tertera jelas ya anak-anak di teksnya di pertempuran Surabaya bahwasanya pada tanggal 27 sampai 30 Oktober itu terjadi kontak senjata, terjadi perang antara para pemuda Indonesia dengan pasukan Inggris. Nah, di sini digarisbawahi para pemuda Indonesia yang artinya mereka bersatu untuk melawan Inggris akhirnya bisa memukul mundur pasukan Inggris. Nah, anak-anak, kalian juga harus tahu pertempuran Surabaya ini hanya salah satu dari sekian banyak upaya yang dilakukan oleh bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Jadi masih banyak lagi anak-anak perjuangan-perjuangan lain dari berbagai daerah. Misalnya pertempuran Ambarawa, pertempuran Medan Area, Bandung Lautan Api, agresi Belanda 1 dan agresi Belanda 2. Nah, seperti itu anak-anak. Jadi yang kalian baca tadi itu hanya satu dari sekian banyak pertempuran-pertempuran setelah kemerdekaan. Nah, selanjutnya anak-anak, coba kalian buka buku halaman 47 di buku selanjutnya di selanjutnya halaman selanjutnya anak-anak. Nah, di situ tertera ya ada tugas kelompok. Jadi nanti Bapak akan share nama-nama kelompok akan Bapak bagi dengan 5 kelompok. Yang pertama, kelompok pertama akan mencari informasi tentang pertempuran Ambarawa. Kelompok kedua tentang pertempuran Medan, kelompok ketiga tentang Bandung Lautan Api, kelompok 4 tentang agresi militer Belanda 1, kelompok 5 tentang agresi militer Belanda 2. Nah, jadi nanti kalian kerjakan secara berkelompok. Kerjakannya bagaimana? Coba buka lagi di halaman 45, balik lagi. Nah, di situ kalian isi dengan peta pikiran. Jadi contohnya misalkan kelompok 1 pertempuran Ambarawa. Apa yang dimaksud dengan pertempuran Ambarawa? Mengapa pertempuran Ambarawa bisa terjadi? Siapa saja yang berperan aktif dalam pertempuran Ambarawa? Bagaimana pertempuran Ambarawa tersebut? Kapan pertempuran Ambarawa dan di mana pertempuran itu? Nah, kalian isi dengan peta pikiran. Paham anak-anak? Paham,
Paham, Pak. Paham, Paham, Pak. Pak. Baik. Jadi nanti akan Bapak share nama-nama kelompoknya. Jadi kalau ada yang nggak ngerjakan, misalkan Zaki sekelompok sama Zahra, tapi Zakinya males. Zahra nanti lapor Bapak, biar nanti Bapak tegur si Zaki. Ya oke, Zahra? Baik, Pak. Oke, tapi semoga kalian harus aktif ya di dalam pekerjaan kelompok ini, karena ini melatih kemampuan kalian. Nah, Bapak kira itu saja nih materi kita pada hari ini, karena cukup mudah ya, anak-anak Bapak juga pada pintar tadi, jawaban-jawabannya bener banget. Nah, kira-kira masih ada yang belum dipahami belum nih? Ada yang ingin bertanya? Bapak, saya mau nanya deh. Boleh, silahkan. Kan tadi Bapak bilang ada banyak pertempuran tuh ya, Pak. Berarti dulu tuh bangsa Indonesia berperang terus ya, Pak? Pertanyaan yang bagus nih, Nanda. Terima kasih pertanyaannya. Nah, siapa nih kira-kira yang mau bantu jawab pertanyaan Nanda? Sebelum Bapak yang jawab nih. Saya, Pak. Zahra, boleh. Silakan Zahra. Ya, Nanda dulu bangsa Indonesia perang mulu karena ingin mempertahankan wilayahnya agar nggak dijajah terus, nggak disiksa. Kayak gitu, Nanda. Bener banget jawaban Zahra nih ya. Iya benar Nanda. Jadi pasca kemerdekaan, setelah kemerdekaan itu banyak sekali penjajah-penjajah yang masih stay. Jadi dulu itu perang-perang terus untuk mempertahankan kemerdekaan. Jadi setelah memproklamirkan, kita juga masih harus berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan kita agar utuh hingga sekarang. Seperti itu Nanda. Siapa lagi yang ingin bertanya? Iya, sama-sama Bapak, saya Nanda. mau nanya juga. Boleh Pinasti, silahkan Pinasti. Kan udah merdeka tuh ya Pak. Terus kenapa bangsa Indonesia masih harus mempertahankan wilayah? Bukannya kalau udah merdeka wilayahnya udah punya Indonesia, Pak? Bagus Pinasti, pertanyaannya luar biasa. Nah, siapa nih yang mau bantu jawab buat pertanyaan Pinasti? Ada tidak nih sebelum Bapak yang menjelaskan? Zaki, Pak. Zaki, boleh Zaki, silahkan Zaki. Jadi karena setelah proklamasi kemerdekaan, Indonesia masih banyak pihak asing yang tidak setuju. Kepemimpinan juga belum stabil. Dan beberapa sisa tentara asing yang masih ada di Indonesia masih ingin berkuasa, Pak. Bener, jawaban Zaki bener banget ya. Ya, jadi anak-anak, kenapa setelah merdeka Indonesia masih harus mempertahankan kemerdekaan? Bukannya kalau udah merdeka jadi wilayah Indonesia? Ini pertanyaannya bagus ya. Jadi, waktu memproklamirkan kemerdekaan, banyak sekali bangsa-bangsa asing yang ada di Indonesia. Bahkan setelah memproklamirkan kemerdekaan, antara wilayah 1 dan wilayah 2, informasinya pun sama dapatnya. Mereka di wilayah 2, mereka belum tahu bahwasanya Indonesia sudah merdeka. Sedangkan posisi mereka masih ada yang sedang dijajah. Jadi setelah informasinya menyebar luas, masih banyak upaya-upaya untuk mempertahankan kemerdekaan kita. Seperti itu, Pinasti. Nah, Bapak kira cukup nih untuk pertanyaannya nih. Karena Bapak lihat tadi sudah pada pintar-pintar sekali ya jawaban-jawabannya. Dan juga tadi pertanyaan-pertanyaannya bagus-bagus. Nah, sekarang Bapak gantian yang ingin bertanya. Kira-kira apa yang sudah kalian pelajari dari kegiatan hari ini? Pengen menjawab? Boleh Devin, silahkan Devin. Tentang upaya kemerdekaan setelah proklamasi, Pak. Benar banget. Jadi kita belajar hari ini tentang upaya mempertahankan kemerdekaan kita setelah proklamasi. Nah, selanjutnya nih, sikap apa yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita? Saya, Pak, mau jawab lagi. Boleh, Devin. Luar biasa, semangat banget. Silahkan, Devin. Yaitu sikap cinta tanah air. Sikap cinta tanah air, benar. Siapa lagi? Ada lagi yang ingin menjawab? Saya, Pak, saya. Karen, boleh Karen, silahkan. Ya, sikap rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara, Pak. Benar banget ya anak-anak. Dari jawaban dari Erli Devin sama Karen itu benar. Jadi kita sebagai warga Indonesia yang baik dan sebagai pemuda-pemudi Indonesia penerus bangsa, kita harus mempertahankan kemerdekaan kita. Tidak hanya para pahlawan kita saja, kita pun masih tetap
membantu para pahlawan dengan apa? Dengan mempertahankan kemerdekaan yang telah mereka buat untuk kita. Bagaimana caranya? Dengan cinta tanah air, dengan sikap rela berkorban untuk bangsa dan negara, serta harus kita amalkan nilai-nilai Pancasila. Nah, paham anak-anak? Paham, Pak. Paham, Pak. Bapak kira pelajaran hari ini sudah cukup. Selanjutnya kalian ikuti pelajaran selanjutnya dengan guru selanjutnya ya anak-anak. Nah, jangan lupa dikerjakan tugasnya tadi dan dikumpulkan satu orang saja. Chat lewat Bapak, jangan di grup, nanti ketahuan jawabannya. Dicontek. Paham anak-anak? Paham, Pak. Paham, Pak. Alhamdulillah kalau pada paham. Kita akhiri kegiatan kita hari ini. Semoga pelajaran kita menambah wawasan ya untuk kita, karena tadi kita sudah buka dengan berdoa biar wawasan kita dapat kita amalkan. Sekarang kita tutup lagi dengan berdoa. Siapa yang ingin memimpin doa? Gantian nih. Tadi Nanda. Zaki boleh, Pak? Zaki boleh, silakan Zaki. Baik, Pak. Oke, teman-teman. Sebelum kita menutup kegiatan pembelajaran pada hari ini, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, teman-teman. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih anak-anak. Silahkan lanjutkan pelajaran hari ini dengan guru selanjutnya, dengan pelajaran selanjutnya ya anak-anak. Tetap semangat dan jangan menyerah, karena perjalanan kita masih panjang. Kita sebagai pemuda harus mempertahankan kemerdekaan kita dengan belajar, dan belajar. Bapak akhiri kegiatan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.